Israel dilaporkan telah memberitahu Amerika Serikat mengenai kemungkinan dikeluarkannya surat perintah untuk menangkap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Kepada Washington, Israel mengatakan akan membalas otoritas Palestina atau PA jika surat tersebut benar-benar dikeluarkan. Dikutip dari sumber Israel dan Amerika, laporan itu dimuat dalam surat kabar Axios pada Kamis 2 Mei 2024. Israel mengklaim telah memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa pejabat otoritas Palestina menekan jaksa ICC untuk menangkap Netanyahu. Meski belum terbukti, Israel telah menyiapkan sanksi yang disebut bisa meruntuhkan otoritas Palestina. Salah satu sanksi yang dipertimbangkan adalah penghentian dana pajak yang dikumpulkan oleh Israel untuk otoritas Palestina. Dengan demikian, pemerintah Palestina di tepi barat akan menuju kebangkrutan. Sementara itu, pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa negaranya telah memberitahu pejabat ICC secara pribadi. Washington menegaskan bahwa menangkap pemimpin Israel adalah sebuah kesalahan. Sebagai informasi, ICC membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Israel di tepi barat dan Gaza pada tahun 2021. Penyelidikan tersebut juga mencakup peristiwa-peristiwa sejak tahun 2014 silam. Terkait ramainya isu surat penangkapan Netanyahu, ICC hanya mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan independen atas situasi di Palestina. Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial X. Netizen menduga KIPK dari Universitas Diponegoro atau Undip Semarang, Jawa Tengah tidak tepat sasaran. Dugaan tersebut muncul lantaran ada penerima KIPK dari Undip yang diduga merupakan mahasiswa dari kalangan ekonomi mampu dan memiliki gaya hidup mewah. Akun X @riansazin merinci sejumlah nama-nama penerima KIPK Undip yang diduga melakukan penyalahgunaan dana KIPK untuk bergaya hidup mewah. Terdapat 5 penerima KIPK Undip yang menjadi sorotan, yakni CMJ, SKP, RAM, CST, dan NDP. Kemudian akun X @konfomfs juga menyebutkan penerima KIPK Undip yang memiliki barang-barang mewah. Akun itu mengunggah pengakuan pencapaian mahasiswa tersebut yang sudah berhasil membeli ponsel, tas mahal, hingga sepeda motor Vespa Matic. Manajer layanan terpadu dan Humas Undip, Utami Setiawati, membenarkan bahwa mahasiswa berinisial CMJ yang sempat menjadi sorotan netizen adalah penerima KIPK. CMJ merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau FEB Universitas Diponegoro. Pada Rabu 1 Mei 2024, Utami mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti dugaan CMJ menyalahgunakan dana KIPK. Ia juga membenarkan bahwa CMJ memenuhi syarat menjadi mahasiswa penerima KIPK saat mendaftarkan diri. Utami memastikan Undip telah menjalankan mekanisme pendaftaran, verifikasi, dan penetapan penerima KIPK sesuai ketentuan. Pihak kampus juga telah menjalankan mekanisme tersebut sesuai dengan pedoman pendaftaran KIP Kuliah Merdeka dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024. Seiring waktu berjalan, mahasiswa tersebut pun menjadi selebgram dan mendapatkan pemasukan dari media sosial. Untuk itu, Undip akan kembali menelaah kelanjutan pemberian dana KIPK. Undip juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerima KIPK melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Terduga pelaku pembunuhan berinisial AARN tampak terekam kamera pengawas CCTV ketika keluar dari kamar sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat, membawa mayat korban berinisial RM 50 tahun di dalam koper. Sebelumnya, keduanya yakni pelaku dan korban sempat masuk ke kamar hotel bersama-sama pada pukul 9:51 waktu Indonesia Barat. Saat itu, dari rekaman kamera pengawas CCTV,
AARN tampak berjalan terlebih dahulu, diikuti oleh RM beberapa langkah di belakangnya. Dalam rekaman CCTV tersebut, terduga pelaku terlihat mengenakan pakaian serba hitam, sembari memegang telepon seluler atau ponsel di tangan kirinya ketika masuk ke dalam kamar hotel. Sementara itu, korban tampak mengenakan pakaian berwarna merah muda, berkerudung biru muda, dan menggendong sebuah tas hitam di punggungnya. Setelah keduanya masuk ke dalam kamar hotel, video rekaman CCTV kemudian terpotong dan maju ke pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Pada waktu itulah terduga pelaku keluar dari kamar hotel yang dimasukinya bersama RM yang menjadi korban pembunuhan. Namun kali ini pelaku keluar seorang diri sambil mendorong koper warna hitam berukuran besar. Serta AARN tampak menenteng kantong plastik hitam di tangan kirinya. Koper yang dibawa AARN tersebut diduga berisi mayat korban RM. Setelah itu, video rekaman CCTV berhenti saat AARN sudah tidak terlihat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Arisham Indradi membenarkan soal video rekaman CCTV yang beredar di masyarakat tersebut. Adi Ari menyebutkan bahwa dua orang yang terlihat dalam rekaman CCTV itu adalah terduga pelaku AARN dan korban RM. Adapun polisi telah berhasil menangkap terduga pelaku seminggu setelah jasad korban ditemukan di dalam koper di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 25 April 2024 lalu. Ade menyebut terduga pelaku pembunuhan itu ditangkap pihak kepolisian di Palembang. Terduga pelaku kabur ke sana setelah membunuh korbannya. Lebih lanjut, Ade Ari menambahkan bahwa pihaknya masih akan melakukan pendalaman terkait terduga pelaku. Ia menuturkan pengungkapan kasus ini merupakan kerjasama dari tim gabungan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Satreskrim Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang Barat, serta Satreskrim Polrestabes Bandung. Partai Nasdem Ponorogo menggelar rekrutmen terbuka bakal calon bupati atau Bacabub dan bakal calon wakil bupati atau Bacawabub Ponorogo. Ketua DPD Partai Nasdem Ponorogo, Ipong Muhlisoni menjelaskan untuk kriteria umum seperti biasa. Namun yang paling penting mempunyai popularitas dan elektabilitas serta memiliki kemampuan. Caranya, mereka yang tertarik mendaftar Bacabub dan Bacawabub bisa mendatangi kantor DPD Partai Nasdem Ponorogo di Jalan Parangcetung, Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babatan. Ipong menegaskan, memang dengan hasil Pileg 2024 di Ponorogo tidak ada satu parpol bisa memberangkatkan Cabub maupun Cawabub sendiri. Ia pun sebagai Ketua Partai Nasdem telah melakukan komunikasi dengan ketua parpol lain, baik itu ketemu langsung maupun secara WhatsApp. Dengan total 4 parpol itu, Ipong meyakini bahwa lebih dari cukup menjalin koalisi, bisa mengusung pasangan Cabub dan Cawabub. Daftarnya pun tidak perlu berpasangan, bisa daftar sebagai Bacabub atau Bacawabub. Dan Tribuners berikut jadwal rekrutmen Bacabub dan Bacawabub di Ponorogo. Yang pertama pada 1 hingga 7 Mei 2024, pendaftaran Bacabub dan Bacawabub di DPD Partai Nasdem Ponorogo. Kemudian 7 hingga 11 Mei, proses internal di DPD Partai Nasdem Ponorogo. Lalu 11 hingga 18 Mei, proses internal di DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Yang terakhir 19 Mei, proses internal di DPP Partai Nasdem. Dan selanjutnya Tribuners berikut kita simak bersama wawancara dengan Ketua DPD Partai Nasdem Ponorogo, Ipong Muhlisoni. Partai Nasdem sejak hari ini sampai dengan tanggal 7 itu melakukan apa yang disebut dengan rekrutmen terbuka kepada seluruh warga masyarakat Ponorogo dan sekitarnya untuk mendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Ponorogo pada Pilkada 2024 ini. Penanggung jawab dari kegiatan ini Ketua Bapilu, Pak Aji Sunarto yang kebetulan juga Ketua DPRD sekarang ini. Tadi kita juga sudah rapat pleno, kita sudah memutuskan kita menunjuk Pak Haji Agus Subiantoro sebagai ketua tim
rekrutmen, ya ketua tim rekrutmen dari Partai Nasdem. Ya. Kenapa Pak Agus Subiantoro yang kita tunjuk? Karena Pak Agus Subiantoro kita wajibkan untuk tidak maju dalam pilkada tahun ini. Ya. Kalau mau maju tahun 2024 saja. Karena ketua tim tidak boleh maju. Nah, kenapa bukan Pak Narto yang ketua Bapilo? Karena ada kemungkinan Pak Narto maju. Ya kan ya. Ada kemungkinan Pak Narto maju. Kriterianya Pak nanti. Nah, kriterianya saya rasa umum saja. Ya umum, ya bertakwa kepada Allah dan sebagainya. Tetapi yang paling penting lagi, ya yang punya popularitas, punya elektabilitas, punya isi tas, kan ya, punya isi tas. Karena ya kita tahu lah, yang namanya pilkada kan tidak mungkin hanya bermodalkan populer, hanya bermodalkan keterpilihan, tetapi kan juga diperlukan kekuatan dan kemampuan dan tekad dia untuk mau bersama masyarakat Ponorogo supaya bisa menang. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Trenggalek merilis pengeluaran penduduk tahun 2023. Dari data tersebut, diketahui rata-rata pengeluaran per kapita satu bulan masyarakat Trenggalek adalah sebesar Rp955.199. Angka tersebut lebih tinggi Rp163.880 dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar Rp891.239. Kepala BPS Kabupaten Trenggalek, Emil Wahyudiono menuturkan, angka pengeluaran per kapita tersebut dibagi menjadi dua, yaitu makanan dan non-makanan. Pada tahun 2022, rata-rata pengeluaran masyarakat Kabupaten Trenggalek untuk makanan adalah sebesar Rp454.764. Lalu pada tahun 2023 naik menjadi Rp499.323. Sedangkan untuk pengeluaran non-makanan pada tahun 2022 sebesar Rp372.534. Lalu pada tahun 2023 naik menjadi Rp455.796. Emil menyebutkan pengeluaran rata-rata per kapita itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri, dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Sehingga angka pengeluaran penduduk sebesar Rp955.199 tidak bisa serta-merta dibandingkan dengan nilai upah minimum kabupaten atau UMK Trenggalek yang berada di angka Rp2.223.163. Lebih lanjut dari data pengeluaran penduduk yang dirilis BPS, diketahui ada pergerakan kenaikan konsumsi masyarakat yang menurut Emil pasti diiringi dengan kenaikan pendapatan atau penghasilan masyarakat per bulannya. Emil menegaskan, secara teori pendapatan yang semakin tinggi juga memicu masyarakat untuk melakukan pengeluaran yang lebih tinggi. Misalnya pola konsumsi. Semakin ekonomi bagus memicu masyarakat untuk mengonsumsi makanan jadi daripada memasak sendiri di rumah. Hal ini selaras dengan pengeluaran makanan masyarakat Kabupaten Trenggalek, yang mana paling tinggi adalah kebutuhan makanan dan minuman jadi, yaitu sebesar 15,9%. Sementara pengeluaran untuk memberi padi-padian berada di posisi kedua, yaitu 7,94%. Tingginya konsumsi makanan jadi di masyarakat, menurut Emil juga tidak lepas dari program kerja pemerintah daerah yang gencar melakukan banyak event. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Kepala BPS Kabupaten Trenggalek, Emil Wahyudiono. Oke Pak Emil, bisa dijelaskan terkait biaya pengeluaran masyarakat, biaya hidup masyarakat pada 2022 dan 2023? Jadi terima kasih. Sebenarnya kalau biaya hidup itu tidak ada survei khusus yang kita lakukan, karena survei biaya hidup itu dilakukan oleh kabupaten kota yang menghitung inflasi. Nah, di sana ada survei biaya hidup yang mengamati pengeluaran dan pendapatan masyarakat tiap bulan.
Jadi mulai Januari sampai dengan Desember. Nah, tapi di Trenggalek sendiri ada survei yang hampir-hampir mirip, cuman kalau disetarakan dengan survei biaya hidup juga mungkin kekurangannya masih banyak. Namanya survei sosial ekonomi nasional. Nah, survei sosial ekonomi nasional itu dilakukan setiap tahun di bulan Maret saja. Nah, di bulan Maret itu kita juga melihat konsumsi masyarakat yang tujuannya lebih kepada untuk pengeluaran masyarakat itu gimana sih, untuk menghitung kemiskinan, untuk menghitung sebenarnya kebutuhan di masyarakat itu seberapa. Hanya saja sampelnya tidak terlalu besar, sampelnya pas-pasan gitulah, yang baca seperti itu. Nah, kalau terkait dengan pengeluaran konsumsi masyarakat, tentu kita ada kenaikan ya. Jadi pergerakan kenaikan konsumsi masyarakat itu juga dari tahun ke tahun juga tidak banyak, tapi kalau 2023 dibanding 2022 tentu ada kenaikan. Kenaikan pengeluaran ini apa juga diiringi dengan pendapatan atau penghasilan dari masyarakat yang naik, Pak Emil? Jadi secara teori memang pengeluaran pendapatan yang semakin tinggi itu memicu masyarakat untuk melakukan pengeluaran yang semakin tinggi juga. Artinya biasanya pola-pola konsumsi yang tadinya lebih banyak kepada makanan, semakin ekonomi ini bagus, makanannya semakin berkurang. Atau makanan-makanan yang biasa diproduksi di rumah, ketika pendapatan semakin bagus, itu memicu masyarakat untuk lebih kepada mengkonsumsi makanan jadi. Untuk di Trenggalek sendiri, apakah makanan jadi lebih diminati oleh masyarakat, Pak? Ya, jadi dari data kami yang hasil Susenas itu ada pergerakan atau kenaikan konsumsi makanan jadi di masyarakat. Artinya memang ini sejalan dengan yang dijalankan oleh pemerintah daerah untuk melakukan banyak event. Nah, di event itu kan biasanya penjual jasa dan penjual makanan, penjual barang itu kumpul di situ, dan di situ ada transaksi. Nah, ketika event semakin banyak, artinya juga bisa diidentifikasikan bahwa konsumsi makanan jadi yang diproduksi oleh UMKM itu juga keserap oleh masyarakat yang ada di event itu. Kalau pendapatannya yang meningkat ini, apakah secara umum ekonomi di Kabupaten Trenggalek juga mengalami peningkatan, Pak Emil, dibandingkan tahun sebelumnya? Ya, kalau di ekonomi kami melihat datanya menggunakan data PDRB ya, Produk Domestik Regional Bruto. Nah, di PDRB tahun 2023 dibandingkan dengan 2022 itu seluruh sektor atau seluruh kategori itu mengalami kenaikan atau bisa dikatakan tumbuh. Artinya kalau kita berkaca dari sana, pendapatan per kapita juga naik, artinya bisa disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat di Trenggalek juga naik. Kalau yang menyumbang pertumbuhan PDRB ini, kalau dari BPS apa Pak Emil melihat? Apakah dari banyaknya event atau mungkin dari UMKM yang mulai terus bertumbuh atau gimana? Jadi kalau kemarin 3 sektor yang terbanyak itu adalah sektor yang menopang pariwisata. Di situ ada transportasi akomodasi, kemudian ada makan minum, itu tumbuh paling tinggi, dan jasa-jasa. Tapi sebenarnya secara umum, secara general, penyumbang ekonomi terbanyak kita itu tetap di pertanian. Jadi pertanian itu dari dulu, karena memang kita ini kan wilayah Trenggalek itu wilayah yang memang 40% lebih penduduknya itu menggantungkan penghidupan dari pertanian. Artinya di pertanian itu menyumbangkan ekonomi yang tertinggi. Tapi kalau melihat pertumbuhannya itu tadi, yang tumbuh paling besar itu adalah yang menopang pariwisata. Kembali lagi ke pengeluaran ini, kan rata-rata per bulan per kapita nih 995.000, ini kan jauh di bawah UMK, Pak Emil ya. Ini berarti sudah sangat layak UMK kita yang 2 juta sekian itu, atau gimana Pak Emil? Jadi gini,
UMK itu kan di zaman dahulu, di sebelum yang sekarang, kalau sekarang kan dihitung ada peraturan Menteri Tenaga Kerjanya ya. Nah di situ ada formulasi, yang formula itu ada faktor dari UMK tahun sebelumnya, kemudian ada pertumbuhan ekonomi, ada rata-rata jumlah anggota keluarga atau rumah tangga dan lain-lain. Nah UMK kita itu ada yang faktor UMK yang sebelumnya itu ditentukan juga oleh standar hidup layak yang saat itu ditentukan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Nah dari sana kalau mengacu kepada angka yang sekarang tetap bahwa ada standar hidup layak di variabel sebelumnya. Artinya yang sekarang itu sudah, walaupun sudah ada formulasi, tapi sudah ada kajian bahwa standar hidup layak sekian. Artinya memang ada perbedaan antar kabupaten, memang iya, karena memang standar hidup atau kebutuhan hidup layak di masing-masing kabupaten itu berbeda-beda. Artinya untuk nilai 995 sekian itu untuk per orang Pak Emil ya, bukan untuk 955 itu artinya untuk per orang Pak per kapita. Jadi data kami rata-rata pengeluaran yang ada di data Survei Sosial Ekonomi Nasional itu rata-rata per kapita per bulan 900 sekian itu. Nah kalau mengacu kepada UMK, upah minimum kabupaten itu kan 2, sekian ya, 2,1, 2,2 itu untuk satu keluarga atau satu rumah tangga. Nah di satu keluarga itu di formulasi itu juga ada variabel rata-rata jumlah anggota keluarga, gitu. Jadi 2, sekian itu untuk satu keluarga atau satu rumah tangga. Ya kalau menurut kajian yang sebelumnya ya itu sudah layak. Abdul Hadi, mantan Rektor Universitas Islam Jember atau UIJ 2015-2023 mendaftar sebagai bakal calon wakil Bupati Jember 2024 melalui Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Saat mendaftar ke PKB, Abdul Hadi diiringi oleh para pengemudi becak motor atau bentor. Pria yang tinggal di Kecamatan Mayang itu mengantarkan berkas pendaftaran di kantor DPC PKB Jember dikawal 9 tukang becak mentor pada Kamis 2 Mei 2024. Setelah turun dari becak motor, pria yang kini menjadi Direktur Klinik Al-Hadi Mayang tersebut menyerahkan berkas pendaftaran Cawagup di Tim Des Penjaringan Pilkada 2024 DPC PKB Jember. Abdul Hadi mengatakan sengaja mendaftar di momen Hari Pendidikan Nasional. Menurutnya, siapapun calon bupati yang direkomendasikan oleh PKB di Pilkada 2024, ia mengaku siap untuk menjadi cawagupnya. Sebagai seorang akademisi, Hadi mengaku fokus untuk pengembangan pembangunan di Jember pada sektor pendidikan dan kesehatan. Karena dua bidang tersebut bisa menguatkan sumber daya manusia atau SDM. Hadi mengaku sengaja membawa 9 becak motor saat mendaftar Cawagup di PKB Jember. Ia menegaskan hal itu adalah lambang kebesaran NU. Sementara 9 tukang becak yang mendampinginya, Hadi mengungkapkan mereka adalah warga NU dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Hadi mengungkapkan, 1 dari 9 tukang becak yang dibawanya itu awalnya adalah tukang ngamen. Namun anaknya bisa kuliah di UIJ berkat beasiswa. Suyono, tukang becak motor yang mengawal Abdul Hadi mengatakan, saat itu ia tidak punya uang untuk menguliahkan anak di perguruan tinggi. Kebetulan bisa bertemu dengan Rektor UIJ 2021 silam, sehingga sekarang si anak kuliah di kampus NU tersebut. Menanggapi hal itu, Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi mengaku bangga adanya kader NU yang mendaftar sebagai Cawagup di Pilkada 2024. Ayub mengatakan, seluruh berkas administrasi dari mantan Rektor UIJ itu akan diperiksa oleh tim Des Pilkada 2024 DPC PKB Jember sebelum diserahkan ke DPP. Ia juga menjelaskan sejauh ini baru 4 orang yang daftar secara offline di kantor DPC PKB Jember untuk menjadi kandidat calon bupati dan calon wakil bupati 2024.
Keempatnya yakni Hendy Siswanto, Gus Fawaid, Ahmad Sudiono, dan Abdul Hadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.